Selamat pagi, Jess. Nih ada sesuatu yang sangat luar biasa yang saya tadi di jalan ngomong sama Bu Su saya tentang kenapa orang itu kena masalah. Dia tunjukin ke saya ada satu orang kena masalah penyakit yang di banyak di TikTok, Jess ya. Gini loh, Pak. Ya, Pak, Bu, Tante, Om, Tulang, Namburu, Amang. Dengar baik-baik omongan saya. Ini yang paling simpel, yang paling gampang, yang paling penuh dengan keajaiban. Ya, kenapa penuh dengan keajaiban? Karena ketika kamu menjalankan itu, kamu melakukan itu, maka kamu akan ternganga, maskul. Kenapa? Karena kamu akan melihat karya alam semesta di dalam tubuhmu. Kalau kamu tidak suka saya ngomong alam semesta, saya ganti karya Tuhan di dalam tubuhmu. Kalau kamu tidak suka saya ngomong kata Tuhan, saya ganti Allah dalam hidupmu. Ya, itu. Kalau kamu tidak suka juga dengan kata-kata itu, saya ganti Sang Hyang Widi terhadap tubuhmu. Nah, terserah kamu mau manggilnya apa. Itu urusanmu masing-masing. Pegang baik-baik omongan saya. Semua hal yang berhubungan dengan masalah-masalah kamu di dalam hidup itu adalah masalah-masalah yang awal mulanya dari mulut masuk ke kerongkongan, masuk ke lambung, masuk ke usus halus, masuk ke usus besar, kemudian dibuang ke jamban. Nah, proses dari mulutmu sampai ke lambung, sampai ke usus, sampai ke jamban, itu ada pencernaan dan ada penyerapan. Yang semua pencernaan dan penyerapan itu berfungsi untuk meregenerasi sel tubuhmu dan juga untuk membantu metabolis tubuhmu. Kalau itu tidak benar, itu tidak bagus, itu tidak sesuai dengan kebutuhan sel tubuhmu, maka akan terjadi degenerasi. Catat nih omongan saya nih. Terjadi degenerasi. Apa itu degenerasi? Degenerasi adalah di mana sel tubuhmu gagal meregenerasi. Sehingga akan membentuk masalah yang namanya metabolik dan disebut sebagai metabolic syndrome. Nah, kalau ini terus-menerus terjadi dalam hidupmu, maka kamu akan terkomplikasi. Nah, itu jawaban, itu urutan yang kamu harus pahami dulu. Apapun masalahnya, yes. Dari ujung rambut sampai ke ujung kaki, itu sudah pasti. Ya, dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Kanker, Pak, masuk. Jantung, Pak, masuk. Diabetes, Pak, apalagi? Apalagi? Masalah apa lagi? Nah, kalau kamu menyebut kolesterol, kamu menyebut asam urat, kamu menyebut gagal ginjal, kamu menyebut cuci darah, kamu menyebut gula darah, itu adalah kamu sedang bermasalah karena selmu gagal meregenerasi, tubuhmu tidak menjalankan metabolis dengan baik, sehingga terjadilah seperti itu. Nah, kalau kamu sedikit-sedikit mengobatinya, maka kamu sedang mengganggu metabolik tubuhmu. Yang betul adalah kamu kembali ke awal. Perhatikan mulutmu, yang kamu makan itu apa, dan kemudian masuk ke lambung seperti apa. Kamu ganggu lambungmu atau tidak, kamu permasalahkan lambungmu atau tidak, dan kemudian keluarnya apa. Ayam saja bisa dilihat dia sakit apa tidak dari teleke. Oh, piteke teleke putih, nah sakit itu. Nah, sama manusia juga sama sebetulnya. Ampasmu apa? Sehingga itu akan tahu yang kamu makan apa. Orang yang makanannya telur, ikan, daging, seafood, maka seminggu paling buang telek sekitar 3 kali, 4 kali. Seminggu ada 7 hari ya. Itu buang telek 3 sampai 4 kali aja. Kalau dia makanannya telur, ikan, daging, dan seafood. Kenapa? Karena di dalam tubuhmu langsung dicerna, langsung diserap. Semuanya dimakan oleh sel. Nyaman. Tapi kalau makananmu, buah, sayur, nasi, tepung, gorengan, jajanan, cemilan, cepuluh, minuman-minuman manis, nah telekmu banyak pasti. Bisa sehari nelek sekali atau sehari nelek 2 kali itu. Nah, berarti telekmu jelek, telekmu penyakitan. Nah, kalau kamu sudah bermasalah dengan yang namanya metabolik, penyakit-penyakit itu, ya, gampang sebetulnya untuk memperbaikinya. Kamu bisa dengerin saya ngomong, boleh, enggak juga enggak apa-apa. Kamu dengerin dokter awet muda ngomong, boleh, enggak juga enggak apa-apa. Kamu dengerin
Ibu Niken, Tante Sudarmono ngomong boleh, enggak juga enggak apa-apa. Kamu bisa dengerin Pak Felix yang dari Australia ngomong, enggak juga enggak apa-apa. Karena apa? Karena setiap orang punya keputusan masing-masing. Itulah yang disebut sebagai hidup adalah pilihan. Dan pilihan mau sehat mau tidak kan urusanmu, bukan urusan saya. Pilihan kamu mau diobati atau kamu mau diperbaiki metabolik tubuhmu kan urusanmu, bukan urusan saya. Sebetulnya caranya simpel. Saya selalu bilang yang paling dasar saja adalah, yang paling pondasi aja adalah tidak makan. Itu pondasi nomor 1. Kenapa? Karena dengan cara tidak makan, kamu membuat selmu kelaparan dan akan dimakan sama sel yang kuat. Kamu akan membuat selmu yang tidak sehat akan dimakan sama sel yang sehat. Nah, itulah kenapa kita tidak makan. Karena asam amino adalah makanan sel. Kalau makananmu gula, maka itu makanan ototmu. Nah, kalau ototmu tidak terbentuk, menjadi lemak di dalam tubuh, dan itu menjadi bakal calon penyakit atau penyumbatan-penyumbatan yang selalu kamu kambing hitamkan kolesterolmu. Padahal tidak ada hubungan itu sama kolesterol. Ya, kolesterol itu diciptakan sama levermu untuk memperbaiki fungsi selmu. Sehingga lever menciptakan kolesterol, LDL membawa ke otak, otak ambil 25%, sisanya disalurkan ke seluruh tubuh, triliunan selmu itu makanannya itu, dan HDL membawa lagi ke liver. Trigliseridnya dibuang ke ginjal, disaring sama ginjal, ampasnya dibuang, ekskresi namanya. Limbahnya dibuang sama urin, melalui urin. Sisanya yang baik, balik lagi ke liver. Nah, itu yang terjadi kan seperti itu. Tapi kan kamu udah dicekoi informasi yang selama sekian puluh, hampir ratus tahun kamu dicekoi hati-hati telur, hati-hati daging, hati-hati kolesterol. Nah, gimana lagi ya, susah. Nah, yang paling gampang untuk kamu uji coba, tes sendiri, kamu lakukan 3 bulan sampai 6 bulan sampai setahun. Kalau kamu punya masalah-masalah metabolik seperti yang saya tadi sebutkan, kamu akan lihat keajaibannya, termasuk stroke ya, termasuk stroke. Bangun tidur, kamu minum racikan makcin. Makanya saya sarankan minum racikan makcin. Kamu bisa minum sampai jam 11. Tidak akan lapar. Kalau kamu punya duit, kamu nambah MCT. Nih MCT, saya minum. Kamu nambah yang namanya ini, magnesium. Kamu nambah magnesium. Ini magnesium. 1000 mg. Kamu nambah yang namanya ini, D3K2. D3K2. Kamu nambah yang namanya ini, liposomal glutathione. Nih, liposomal glutathione. Kamu nambah ini. Atau liposomal glutathione yang mahal ini, seperti yang saya punya. Kamu nambah lagi probiotik. Nih, probiotik. Nih, probiotik. Probiotik harus yang di atas 100 CFU. 100 billion CFU-nya. Nah, itu baru benar. Karena apa? Karena kamu butuh dinutrisi. Full nutrisi. Nah, jam 11 makan telur. Di antara jam 1 sampai jam 6 sore, kamu pilih jam berapa kamu mau makan. Nah, yang terbaik untuk kamu cepat pulih, makananmu telur, ikan, daging, seafood. Singkirkan nasi dan semua antek-anteknya. Kamu jangan tanya singkong boleh ya, ubi boleh ya, kentang boleh ya, ndak ada urusan. Ya, karena kamu kan butuh sembuh. Kalau butuh sembuh, telur, ikan, daging, seafood yang dimasak itu sudah mengandung yang kamu tadi sebut-sebutkan itu. Yang dimasak sudah mengandung gula. Jadi tidak perlu ada penambahan gula dari buah, dari sayur, dari nasi, dari apapun, tidak ada. Dan jangan lupa, hari-harimu kamu pakai untuk exercise, olahraga. Paling tidak yang paling sederhana, 5.000 langkah sampai 10.000 langkah jalan kaki. Itu yang paling sederhana. Malam hari, dari jam 7 malam, sampai besoknya lagi kamu bangun tidur, tidak makan lagi. Minum wajib. Kalau minum harus. Kamu lihat 3 bulan kamu praktekkan, keajaiban datang sama kamu. Keajaiban datang sama kamu. Karena untuk sehat itu murah banget. Yang mahal itu sakit. Gitu ya. Nah, sekarang pilihannya di tanganmu. Ini saya gampang banget ngomong loh, 10 menit loh.